Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Majelis Gereja Pop Jemaat Laheroi, Penatua, Diaken, Gembala Sidang mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Kita semua telah diperkenankan Allah memasuki tahun 2021. Semua ini kita alami karena kuasa dan rencana Allah bagi kita masing-masing. Marilah kita mengawali kehidupan kita di tahun yang baru ini dengan beribadah, bersyukur, dan menyembah Allah. Kita akan mengucapkan secara responsorial. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Pada hari pertama tahun yang baru ini, mari bersyukur dengan memuji-muji Tuhan. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, gambus, dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Tuhan dengan sukacita. Karena semakin tahun berganti, cinta kasih Tuhan makin jelas terbukti. Ya, kasih-Nya sungguh nyata dalam hidup kami. Tahun yang baru telah datang, sebuah masa depan terbentang, lembaran yang baru terbuka lebar. Tak tahu apa yang akan terjadi, tetapi harapan besar terpancar dari benak kami, ada keyakinan kuat menjalani hari depan. Biarlah segala yang bernafas memuji namanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Jemaat Tuhan, saya persilahkan berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Keesaan nomor 8, bait yang pertama, beribu-ribu patutlah. Sidang jemaat kekasih Tuhan, Allah berkenan hadir bagi kita sekalian dalam ibadah Tahun Baru 1 Januari 2021. Saat ini kita berada di hadapannya, maka marilah kita merendahkan diri dan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan dulu. Mari bersama kita mengucapkan litani awal tahun secara responsorial. Pujilah Tuhan yang telah menciptakan kita dengan kasih-Nya. Pujilah Dia yang setia menjaga, memelihara, serta membarui kehidupan kita dari waktu ke waktu. Tuhan menggenggam masa lalu, mengendalikan masa kini, serta merancang masa depan bagi kebaikan dunia. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dengan cara yang tidak terselami, namun nyata kita alami. Tuhan itu Maha Kasih, padanya ada hidup yang sejati. Dari Tuhan mengalir berkat yang melimpah. Di dalam Tuhan ada hikmat dan cinta. Bersama Tuhan kita hidup penuh damai dan sukacita. Mari bersama memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Keesaan 129 bait yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan
Jemaat kekasih Tuhan, di awal perjalanan kita dalam tahun rahmat Tuhan ini, marilah kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau, mengabdi kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengaku dosa kami. Amin. Merespon pengakuan dosa, kita kembali memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Kesan 68 baitnya yang pertama, dari Kungkungan Duka Kelam. Setelah kita mengaku segala dosa dan salah kita di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaannya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan, dan kita meresponnya dengan memuji Tuhan dari Kidung Kesan 80 baitnya yang pertama, Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umatmu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Dan saat ini kita akan berdoa, doa dalam bentuk nyanyian dari Kidung Kesan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Marilah kita berdoa. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu
saat ini ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Pembacaan kita saat ini dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 yang berjudul Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga 13. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Di awal perenungan ini, izinkan saya mewakili keluarga Bapak Pendeta Martinus Palebangi dan saya sendiri hamba Tuhan, Pendeta Deborah Tikuang Palembang, mengucapkan terima kasih karena selama kami berada dalam masa isolasi mandiri, ada begitu banyak perhatian, dukungan, kebaikan, kasih sayang, bahkan yang teristimewa adalah topangan doa dari seluruh jemaat Tuhan di Laheroi, sehingga kami dimampukan untuk menjalani masa-masa isolasi mandiri. Kami sungguh merasakan kebaikan yang dinyatakan oleh jemaat Tuhan. Berkenaan dengan itu, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sungguh menyatakan kebajikan bagi kami sekeluarga. Tuhan kiranya memberkati. Tema kita pada saat ini menyambut tahun baru adalah inilah waktunya, lakukanlah kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Pengkhotbah termasuk dalam kategori kitab-kitab dalam kanon Yahudi. Secara tradisional, penulis kitab Pengkhotbah disebut adalah Raja Salomo yang terkenal sebagai pemimpin yang berhikmat.
Penulis kitab Pengkhotbah ini adalah seorang yang telah berpengalaman dengan semua kondisi dan situasi hidup yang telah ia lewati. Ia pernah merasakan kekayaan, kehormatan, tetapi juga pernah merasakan penderitaan dan kepedihan hati. Kalau kita membuka di awal kitab Pengkhotbah, kita menemukan ada nada pesimis yang diawali dengan kesia-siaan belaka. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Hikmat dan pengetahuan seperti usaha menjaring angin, kata sang pengkhotbah. Nadanya sangat pesimis. Padahal Raja Salomo dikenal sebagai raja yang paling bijaksana dan berhikmat. Penulis memulai kitabnya dengan sebuah pandangan bahwa apapun yang diusahakan dalam hidup ini, tanpa takut akan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, semuanya akan berakhir dengan kesia-siaan. Sebagai penulis kitab Pengkhotbah, Raja Salomo ingin membagikan pengalamannya kepada generasi penerus orang muda di akhir tulisannya, yaitu pada pasal 12. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malam. Selagi muda, selagi kuat, selagi sehat, selagi perkasa, Salomo mengatakan jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan apa yang ada pada dirimu, kemampuanmu, tetapi sebaliknya sebagai orang muda hendaknya selalu mengandalkan Tuhan, mengejar kebaikan dan hikmat, dan jangan pernah melakukan kebodohan. Saudara-saudara yang terkasih, judul perikop pembacaan kita kali ini adalah segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu berarti apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, semua ada waktunya. Dan sungguh luar biasa, penulis kitab Pengkhotbah ini membuat sebuah kata demi kata yang mencerminkan tentang segala eksistensi manusia secara natural. Ya contohnya saja, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, dan masih banyak lagi yang dikemukakan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kalimat yang dituliskan dalam perikop pembacaan kita sangat nyata bahwa betapa Raja Salomo banyak memiliki pengalaman, sehingga dari pengalaman yang ia jalani, dia pun kemudian mau mengutarakan kepada kita bahwa waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian hendaknya kita isi, kita manfaatkan dengan segala bentuk kebajikan yang menyenangkan hati Tuhan. Penulis telah melihat betapa dahsyat pekerjaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan manusia. Ia selalu membuat segala sesuatu indah, baik, tepat pada waktunya, bahkan memberi kekekalan dalam hari hidup mereka. Tetapi acap kali manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan menurut Pengkhotbah, segala sesuatu yang dijalani oleh manusia dalam hidup ini sebenarnya tujuannya adalah agar setiap orang hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena tanpa Tuhan, segala sesuatu akan sia-sia, baik itu dalam perencanaan, usaha, dan lain sebagainya. Mungkin saja di awal dari usaha yang dilakukan itu kelihatan berhasil, tetapi kemudian lenyap tanpa ada bekasnya. Kita dapat bandingkan itu dalam Yakobus 4 ayat 13. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari perikop pembacaan ini ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan refleksi kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini. Yang pertama, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita harus terus belajar memahami bahwa
dalam setiap situasi dan kondisi yang kita alami, termasuk dalam kondisi yang sesulit apapun, Tuhan pasti ada di situ. Ia selalu menghibur dan menguatkan kita untuk dapat melewati badai hidup ini. Sehingga dalam menghadapi pergumulan yang sulit apapun, datanglah dan carilah pertolongan hanya daripada Tuhan. Kalau pertolongan yang ditawarkan oleh dunia ini hanya bersifat sementara dan semu, tetapi pertolongan Tuhan itu kekal dan abadi. Dan sedikit kesaksian, hal itulah yang menguatkan saya selaku seorang istri, selaku seorang ibu, selaku seorang gembala sidang dalam menghadapi tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Terlebih setelah mengetahui salah seorang anak saya setelah melalui tes swab antigen dikatakan positif, dan dalam situasi itu saya pun harus berpikir bijaksana bagaimana bisa mengatur waktu antara keluarga dan pelayanan. Dan disitulah saya kemudian menyadari bahwa Tuhan itu selalu hadir tepat pada waktunya. Yang kedua, ketika kita menyadari betapa baiknya Tuhan menghadirkan jemaat keluarga yang selalu memberikan dukungan, tombongan doa, bahkan melakukan kebajikan kepada kita sekalian, maka hendaknya kita pun mengisi waktu anugerah Tuhan ini dengan segala sesuatu yang positif, yang bermakna, dan yang berguna bagi orang lain. Terutama semua yang kita lakukan ini semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Persembahkanlah kehidupan yang berdampak, kehidupan yang menghasilkan buah-buah yang baik, yang manis dan sedap didengar. Yang ketiga, kita diminta untuk selalu hidup takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh menyatakan kasih kita yang tulus kepada Tuhan, karena kita tidak dapat membalas cinta kasih Allah yang luar biasa, yang telah mengirimkan anaknya yang tunggal. Sehingga kini mari kita mengasihi Tuhan dengan setulus hati, dengan sepenuh hati, sehingga kasih itu pun memampukan kita untuk dapat hidup di hadapannya. Selamat memasuki tahun baru, tahun 2021. Mari terus melakukan kasih dan kebaikan bagi semua orang, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kini kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Bersama dengan seluruh umat yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di segala tempat dan waktu, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adapun ajakan memberi persembahan syukur berbunyi sebagai berikut. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Biarlah kita mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Keesaan nomor 382 sesuai kebutuhan.
Inilah ungkapan syukurnya. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang rahmani, saat ini umat-Mu telah mengumpulkan persembahan karena kami mensyukuri betapa baiknya Engkau yang telah memelihara kehidupan kami, bahkan melayakkan kami memasuki hari yang baru di tanggal 1 Januari 2021. Semoga persembahan yang dikumpulkan ini menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Apa yang masih dimiliki oleh seluruh jemaat-Mu kiranya dapat dipergunakan dan dikelola seturut dengan kehendak-Mu, sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, terimalah persembahan syukur yang telah dikumpulkan oleh jemaat-Mu, dan Engkau yang menyempurnakan seluruh sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Mewakili Majelis Gereja Pok Jemaat Lahiroi, kami ucapkan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Selanjutnya penyampaian untuk kita sekalian bahwa sehubungan dengan masa pandemi ini, maka ibadah hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 tetap akan dilaksanakan seperti yang kita saksikan sekarang, bahwa rekaman yang saya lakukan dengan menggunakan HP di rumah pastori, dan tetap kita saling mendoakan supaya kita semua dalam keadaan sehat, dan semua yang terlibat di dalam rekaman yang dilakukan secara terpisah di rumah masing-masing ini boleh menjawab kerinduan kita untuk selalu bersekutu bersama. Dan ibadah ini tetap diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pada pukul 8 pagi. Demikian penyampaian dari Majelis Gereja Pok Jemaat Lahiroi, kiranya dapat menjadi perhatian bagi kita sekalian. Kini saatnya kita akan satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dan memiliki kasih yang dahsyat bagi diri dan hidup kami, sehingga Engkau melayakkan kami memasuki tahun yang baru 1 Januari 2021. Tuhan, kendati pun saat ini kami masih diperhadapkan dengan pergumulan karena pandemi virus corona, tapi hal itu tidak menyurutkan kerinduan kami untuk selalu datang beribadah kepadamu. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan firman-Mu telah menyapa kami sekalian untuk tetap mengaminkan bahwa di balik pergumulan yang begitu berat yang kami alami, maka Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, yang terindah pada waktunya bagi masing-masing kami. Engkau telah mengutus anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini dalam menyatakan kasih dan kebajikan. Dan biarlah hal itu juga yang akan selalu memotivasi kami untuk melakukan kebajikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Kiranya Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menyatakan kasih-Nya yang tulus kepada kami, hal itu pun boleh kami ejawantahkan dalam sepanjang hari hidup kami. Kami mohon kiranya Engkau memberkati seluruh umat-Mu di Gereja Pok Lahiroi ini. Kiranya Engkau tetap melayakkan kami melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Engkau menguatkan dan memampukan kami menghadapi berbagai pergumulan hidup,
Engkau yang mengaruniakan hikmat sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, semuanya boleh kami kerjakan dan kami selesaikan dengan baik. Berkati pemerintah, bangsa, dan negara kami, kiranya Engkau tetap menuntun dan menyertai, menjauhkan dari segala mara bahaya. Demikian pula bagi Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai, bagi Panglima Korps 2, bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam tanggung jawab pelayanan di Pangkalan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai ini. Semoga semuanya tetap sehat, semuanya tetap boleh bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, dan melalui kesemuanya itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kiranya kebersamaan kami, persaudaraan kami, perwujudan cinta kasih yang telah dinyatakan oleh seluruh umat-Mu kepada khususnya hamba Tuhan dan keluarga kami semuanya akan diberkati, dan kesejahteraan akan menjadi bagian hidup dari seluruh jemaat-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh menjalin persahabatan, persekutuan, dan juga persaudaraan di Gereja Pok Lahiroi ini. Kiranya melalui semuanya ini kami tetap diberi kekuatan dan motivasi untuk melanjutkan hidup, karena Tuhan Allah yang menjadi penolong kami. Ya Bapa Surgawi, kami tetap mendoakan anak-anak-Mu yang terinfeksi virus corona. Semoga Tuhan kuatkan kami, semoga Tuhan sembuhkan dan pulihkan kami, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kami kembali boleh beribadah sebagaimana yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Berkati tenaga kesehatan, tenaga sukarelawan yang berjerih upaya untuk memberikan penanganan kepada pasien yang terinfeksi virus corona. Kiranya segala berkat Tuhan senantiasa mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka dan keluarga mereka. Dan Tuhan jauhkan dari penyebaran virus bagi semua yang terlibat dalam memberikan penanganan, sehingga mereka tetap kuat, dimampukan Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Apa yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi ini, Tuhan yang akan menyediakan dan memperlengkapinya, sehingga baik fasilitas maupun tenaga semuanya boleh tersedia dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua pasien. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kehidupan kami selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah dalam sepanjang tahun 2021 ini kami tetap hidup dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Kami tetap mengucap syukur kepada-Mu dalam segala hal. Kami selalu mendahulukan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Bahkan hanya kepada-Mu lah kami menaruh harap, iman, percaya, rencana dan masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa yang kami sampaikan kepada-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami sekalian. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Marilah kita masuki tahun 2021 ini dengan penuh syukur dan iman atas berkat Tuhan. Hidup kita sampai saat ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Setiap hari baru di tahun 2021 akan kita jalani dalam keyakinan bahwa penyertaannya tidak pernah berkesudahan. Kita melangkah sambil bersyukur dan bersaksi tentang kebaikannya yang selalu nyata dalam setiap tapak kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Kesan 692, baitnya yang pertama, Siang Malam Musim Tahun. Siang
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, untuk menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Kesan 692 baitnya yang ketiga, Siang Malam Musibah. Demikianlah ibadah yang kita boleh laksanakan menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Silakan menikmati sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, karena Tuhan akan selalu menjaga dan memberkati kita dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Shalom.